Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Siswa kelas 9A, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, yang mana hal ini mari harus kita syukuri, ya. Jadi Ustadz berharap semoga siswa kelas 9A ini tetap semangat dalam pembelajaran walaupun daring. Jangan sampai karena daring terus kalian nggak mau mengikuti, itu salah, kasihan. Ya, berarti kalian sudah berbuat zalim kepada diri kalian sendiri, kemudian juga berbuat zalim kepada orang tua kalian, yang mana orang tua tentu mengharapkan anaknya itu aktif dalam pembelajaran. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik. Baik, hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 27. Mari kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit faqul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a kulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard asmi absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada wa tlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih wa lan tajida min dunihi multahada. Baik, ayat ini insyaallah akan kita sampaikan tafsirnya, yaitu bahwasanya untuk surat ini yang di buku hanya disampaikan satu kosakata, ya, yang nanti bisa kalian lihat, yaitu multahada, yang artinya adalah tempat berlindung. Baik, kita langsung lanjutkan ke tafsirnya. Yang pertama yaitu tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-23. Wala taqulanna li syai'in, yaitu Allah melarang, ya, melarang kepada Rasulullah, dan itu juga diterapkan kepada kita. Janganlah sekali-kali engkau mengatakan untuk sesuatu yang akan kamu lakukan di waktu yang akan datang. Ya. Dengan apa ucapan yang tidak boleh? Inni fa'ilun dzalika ghadan, bahwasanya besok aku akan mengerjakannya, besok akan aku kerjakan, akan aku lakukan, aku akan ini, akan itu. Maksudnya apa? Berarti dia memastikan bahwa besok dia bisa mengerjakan yang dia rencanakan. Dia memastikan, dan itu tidak boleh. Karena besok itu adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu besok apa yang terjadi pada kita. Tidak ada yang tahu. Maka hendaknya kita jangan sampai memastikan besok aku akan ini, besok aku akan itu. Jangan sampai kita memastikan sesuatu yang berhubungan dengan waktu yang akan datang. Ya, tidak boleh, ya, kita memastikan peristiwa besok itu seperti ini, besok aku akan itu, tidak boleh. Kita lanjutkan. Illa ayyasha Allah, kecuali bersama dengan apa yang ingin kau lakukan itu, kamu mengucapkan insya Allah. Insya Allah besok aku akan di tempatmu. Insya Allah besok aku akan mengerjakan ini. Insya Allah besok aku akan menghadiri acaramu. Nah, itu ucapan insya Allah. Jangan memastikan aku akan mengerjakan besok. Nah, itu nggak boleh, ya. Kecuali apa-apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, kita barengi dengan ucapan insya Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan apabila engkau lupa mengucapkan insya Allah pada saat itu, maka hendaknya engkau mengucapkannya ketika engkau
ingat. Ya, ketika kemarin kok wah seperti itu menggebu-gebu seolah-olah bisa melakukannya, kok baru ingat oh ternyata belum ucapkan insyaallah, maka ucapkanlah insyaallah ketika engkau mengingatnya. Gitu ya. Wa kul asa ayyahdiyani, dan katakanlah semoga Rabbku memberikan hidayah dan taufik kepadaku. Ini doa ya yang hendak selalu kita panjatkan kepada Allah agar kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Li aqrabu min hada, yaitu kedekatan dari kebenaran berita Ashabul Kahfi, yaitu kepada hal yang paling dekat kebenarannya tentang kisah Ashabul Kahfi. Rasyada, dan itu merupakan petunjuk. Kisah Ashabul Kahfi itu orang-orang percaya dan yakin itu merupakan petunjuk bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, dan Allah sendiri juga mengisahkan banyak kisah para anbiya, para rasul-rasul. Allah kisahkan dengan kisah yang sangat banyak, dan tentu itu lebih besar kisahnya dibanding kisah Ashabul Kahfi. Kenapa? Orang terlalu heran, terlalu takjub dengan kisah Ashabul Kahfi, sedangkan Allah juga menurunkan kisah-kisah yang lainnya yang tidak kalah agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk faedah dua ayat yang sudah kita baca, yaitu yang pertama, disyariatkan mengucapkan insya Allah ketika mengabarkan sesuatu yang akan dikerjakan di waktu yang akan datang. Tadi ya, hal-hal yang gaib, perkara-perkara yang kita tidak tahu bagaimana nanti terjadinya, hendaknya kita mengucapkan insya Allah. Yang kedua, disyariatkan selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, diantaranya ketika lupa. Ketika lupa, maka segera mengingat Allah. Dan apa yang belum kita tunaikan ketika lupa, maka bisa kita tunaikan ketika kita ingat. Gitu ya. Yang terakhir, ini dari ayat yang dua ayat tadi ya, bukan terakhir pelajarannya ya, termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia yang diberikan petunjuk kepada jalan yang terdekat mengantarkan kepada tujuan. Jadi orang yang diberikan kemudahan untuk mencapai tujuannya itu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka kita lanjutkan untuk pembahasan di ayat yang berikutnya, atau ayat yang ke-25 ini ya. Baik. Walabithu fi kahfihim, dan mereka tinggal di dalam gua sejak mereka masuk sampai mereka terbangun itu berapa lama? Salah satu mi'atin sinin, yaitu 300 tahun. Subhanallah ya, orang tidur kok 300 tahun. Ini dalam kalender matahari ya, dalam perhitungan matahari. Ternyata tidak cukup 1 tahun, masih ditambah wazdadu tis'a, yaitu ditambah dengan 9 tahun lagi. Berarti 309 tahun dalam kalender matahari. Lama atau tidak ini? Masya Allah, luar biasa lamanya ya. Tidur sehari semalam saja sudah mungkin capek ya karena tidur segitu. Lah ini enggak, tapi tidurnya malah 309 tahun, dan tentunya ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat yang ke-26. Ayat 26 ya. Maka kul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah wahai Muhammad, jika engkau ditanya tentang waktu tinggal mereka dan engkau tidak mengetahuinya, katakanlah, kalau ada orang yang bertanya tentangmu dan kamu tidak tahu tentang hal itu, maka hendaknya menjawab Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu. Allahu a'lam bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari apa yang tidak diketahui oleh manusia. Allah Maha tahu, tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Allah, walaupun itu hal yang sangat kecil, walaupun itu hanya di dalam batin ataupun yang mungkin gaib yang belum terjadi, Allah pasti tahu. Ya. Itu maksud dari Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apa yang Allah lihat itu dengan penglihatan yang benar-benar yakin kebenarannya. Apa yang Allah dengar itu dengan benar-benar jelas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui.
Dan tidak ada yang mengetahui baik yang nampak ataupun yang gaib di langit atau yang di bumi kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin ada orang yang diberitahu tentang pengetahuan tersebut. Ya, ini menandakan bahwasanya hanya Allah lah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Absir bihi wasmi. Nah, ini bentuk ketakjuban ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar dan melihat dari apa yang kita katakan ataupun dilakukan. Semua perbuatan manusia, mungkin manusia yang ada di Indonesia, manusia yang ada di luar negeri, semuanya Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang luput sedikit pun. Hari ini ada orang bicara di luar Klaten, ada orang bicara di Indonesia, di luar Indonesia ada orang bicara, di luar negeri banyak sekali semua bicara. Semuanya tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka bicarakan. Bahkan yang tidak mereka bicarakan pun mereka hanya membatin saja, mempunyai niat yang buruk dan tidak dilafadzkan, tidak diucapkan, tapi Allah tahu. Nah, itu ya bentuk pendengaran Allah yang luar biasa, tiada batas. Kalau manusia ya sama, manusia itu bisa mendengar, tapi pendengarannya terbatas. Tidak seperti Allah yang kemampuan mendengarnya tanpa batas. Malahum min dunihi miwali. Tidak ada yang mengurusi dan mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu memberi perlindungan, yaitu dengan mengurusi dan mengatur manusia dan makhluknya. Yang mampu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik fi hukmihi ahada, dan Allah sama sekali tidak butuh campur tangan manusia ataupun siapapun, tidak butuh dalam menentukan keputusannya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, tapi makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir yang akan kita bahas hari ini yaitu ayat yang ke-27, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbi, dan bacalah Al-Qur'an serta ikutilah apa yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi kita diberikan perintah untuk membaca Al-Qur'an. Selain daripada membaca, kita juga diperintahkan untuk memahami isi Al-Qur'an, kemudian kita amalkan apa yang di dalam Al-Qur'an. Bentuk keimanan kepada Al-Qur'an, tidak cuma tahu kitabmu apa Al-Qur'an, pernah baca enggak? Ya malas, nggak pernah baca. Tahu artinya nggak? Tahu maknanya nggak? Tidak tahu. Apa gunanya Al-Quran? Ya, jadi dibaca, difahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada dalam Al-Quran. La mubaddila li kalimatih. Dan Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu merubah isinya sedikit pun, karena Allah sendiri yang menjaga kemurnian Al-Quran tersebut. Walan tajida min dunih, dan jika engkau menyelisih Allah, jika ada seseorang yang menyelisih Allah, maka tidak akan menemui selain Allah itu tempat kembali, multahada, tempat untuk berlindung. Ya, kalau sampai ada orang yang menyelisih Al-Quran, maka dia tidak akan aman dari makar Allah, dari ancaman Allah, dari siksa Allah. Walaupun dia mau berlindung kemanapun, dengan siapapun, maka tidak akan sulit bagi Allah untuk menyiksa orang tersebut. Maka hendaknya kita selalu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para siswa kelas 9A rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan kita ya. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu tentang faidah dari 3 ayat yang terakhir kita bahas. Yang pertama yaitu tentang penjelasan tentang waktu tinggalnya para pemuda. Tinggal berapa tadi? 309 tahun hitungan matahari. Itu bukti bahwasanya kemampuan Allah itu luar biasa. Allah mampu menidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun tanpa ada kekurangan. Rambutnya tidak gondrong, kulitnya tidak kucel, dan yang lainnya tidak. Mereka bangun dalam keadaan seperti biasa, padahal sudah tidur selama 309 tahun. Itu menunjukkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala di dalam membangkitkan manusia yang sudah mati. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang berikutnya, penetapan 2 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Allah melihat dan mendengar dengan kemampuan yang tiada batasnya.
Manusia bisa melihat dan bisa mendengar, tapi sangat terbatas saja. Berikutnya penjelasan tentang kelemahan makhluk. Ya, manusia itu lemah dan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak butuh makhluknya, yang butuh itu makhluk, butuh kepada Allah. Selanjutnya, perintah untuk membaca Al-Qur'an, mengamalkan dan mengikuti hukum-hukumnya. Nah, ini artinya orang yang taat dengan Allah itu mentaati apa yang Allah firmankan. Ya, jangan ngakunya cinta Allah, taat kepada Allah, tapi nggak mau mengimani Al-Quran. Itu kecintaannya bohong saja. Dan yang berikutnya adalah terakhir ya ini ya, peringatan atau larangan dari menyelisihi Al-Quran. Ya, demikian untuk pembahasan kita hari ini, yaitu tafsir surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-23 sampai 27. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi pembelajaran kita di pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Kita akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti latihannya dikerjakan ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.